Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenankan, saya Mustanan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Pengertian coaching. Coaching secara umum adalah suatu proses kolaboratif yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis. Dalam proses ini, seorang pelatih memfasilitasi peningkatan performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari individu yang dilatih. Ini menurut Grant, 1999. Prinsip coaching ada 3, yaitu, kemitraan, memaksimalkan potensi, dan proses kreatif. Prinsip kemitraan dalam coaching menekankan bahwa posisi coach terhadap coachee adalah sebagai mitra, sehingga dalam konteks coaching, tidak ada hierarki yang menunjukkan superioritas atau inferioritas. Prinsip memaksimalkan potensi, maksudnya bahwa coaching dilakukan melalui percakapan dua arah yang merangsang proses berpikir coachee, menyusun dan menggali situasi coachee untuk menghasilkan ide-ide inovatif. Sedangkan proses kreatif maksudnya bahwa coaching mengacu pada upaya memaksimalkan potensi coachee dan memberdayakan rekan sejawat. Oleh karena itu percakapan sebaiknya diakhiri dengan merencanakan tindak lanjut sebagai komitmen coachee dalam memaksimalkan segala potensinya. Kompetensi inti coaching ada 3, yaitu pertama adalah mendengarkan aktif, artinya coach harus fokus mendengarkan cerita dari coachee. Yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot, artinya dari hasil mendengarkan aktif coach kemudian mengajukan pertanyaan balik kepada coachee untuk menggali lebih dalam. Yang ketiga kompetensi inti coaching adalah kehadiran penuh atau presence, artinya coach harus selalu memperhatikan pembicaraan coachee dan tidak boleh mengalihkan perhatian. Salah satu metode dalam melakukan coaching adalah alur tirta. Alur tirta yaitu, pertama, tujuan awal, di mana coach dan coachee sepakat pada tujuan pembicaraan, yang idealnya berasal dari coachee. Kedua adalah identifikasi, di mana coach menggali dan memetakan situasi yang sedang dibahas, serta menghubungkannya dengan fakta-fakta saat sesi berlangsung. Ketiga adalah rencana aksi, di mana ide pengembangan atau solusi alternatif dipertimbangkan untuk perencanaan yang akan dibuat. Serta keempat adalah tanggung jawab, yaitu komitmen terhadap hasil yang dicapai dan langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil. Coaching dalam supervisi akademik. Supervisi akademik adalah upaya membantu guru-guru dalam mengembangkan kemampuannya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan ini berarti esensi supervisi akademik itu sama sekali bukan menilai untuk kerja guru dalam mengelola proses pembelajaran, melainkan membantu guru mengembangkan kemampuan profesionalnya. Dalam melakukan supervisi akademik ada 3 tahap yang harus dilakukan yaitu pra-observasi atau perencanaan, kemudian observasi atau pelaksanaan, serta pasca observasi atau komitmen dan tindak lanjut. Peran sebagai coach di sekolah dan keterkaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Seorang guru sebagai coach berperan dalam membantu murid mencapai tujuan belajarnya. Kebutuhan belajar murid dapat berbeda-beda, dan guru sebagai seorang coach harus dapat membantu murid dalam mencapai tujuan mereka dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajarnya. Dalam konteks pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru sebagai coach harus dapat memahami gaya belajar murid dan membantu mereka dalam mencapai tujuan belajar mereka dengan cara yang sesuai. Peran sebagai coach di sekolah dan keterkaitannya dengan pembelajaran sosial emosional. Di dalam pembelajaran sosial emosional ada 5 kompetensi utama yaitu, kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Keempat kompetensi ini harus dimiliki dalam melakukan coaching. Seorang coach tentu saja harus memiliki kesadaran diri dan manajemen diri dengan memahami perasaan dan mengelola emosi. Begitu pula seorang coach harus punya kesadaran sosial dan kemampuan berelasi agar supaya dia mampu mengembangkan potensi orang lain yang menjadi coachee-nya. Keterampilan coaching juga sangat penting dalam pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Seorang pemimpin pembelajaran harus dapat memimpin dengan cara yang mendukung pengembangan keterampilan dan kemampuan anggota timnya. Dalam konteks ini, seorang pemimpin pembelajaran harus dapat berperan sebagai seorang coach yang dapat membantu anggota timnya mencapai tujuan mereka dan mengembangkan keterampilan dan kemampuan mereka untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Pengalaman terkait materi pembelajaran yang baru saja diperoleh tentang coaching dalam supervisi akademik. Setelah mempelajari modul ini, saya semakin memahami bahwa coaching secara umum dan lebih khusus lagi dalam supervisi akademik adalah menggali potensi, bukan menggurui.
Coach itu membantu coachee untuk belajar bukan mengajari. Coach itu membina bukan membinasakan. Memberdayakan bukan memperdaya. Karena pada hakikatnya coaching merupakan bentuk kemitraan bersama klien untuk memaksimalkan potensi pribadi, pengalaman masa lalu dan penerapan di masa mendatang terkait coaching dalam supervisi akademik. Sebelum mempelajari modul ini, pada masa lalu, ketika sedang disupervisi, atau ketika sedang menjadi supervisor, kadang-kala supervisor terlalu semangat mengajari atau memberikan saran perbaikan, sehingga coachee semakin tertutup dan merasa semakin bersalah dan seakan-akan tidak punya kemampuan diri. Setelah mempelajari modul ini, maka pada masa yang akan datang kalau menjadi supervisor akan lebih fokus pada coachee, mendengarkan aktif, lalu mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi coachee, sehingga coachee mampu melihat peluang baru di masa depan untuk mengatasi sendiri permasalahannya. Hal yang sudah baik, dan hal yang masih perlu diperbaiki berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. Setelah melakukan simulasi coaching, ketika menjadi supervisor atau menjadi coach, saya merasa sudah bisa presence atau hadir penuh dan mendengarkan aktif apa yang menjadi keluhan, masalah, ataupun curhatan dari coachee. Ini adalah hal yang baik yang sudah ada pada diri saya. Namun hal yang saya rasakan masih perlu ditingkatkan, adalah kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali dan memaksimalkan potensi pada diri coachee sehingga mereka mampu untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ada di dalam diri coachee. Demikian koneksi antar materi, modul 2.3, tentang coaching dalam supervisi akademik yang bisa saya uraikan pada kesempatan ini. Terima kasih, salam bahagia, salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.